jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau lebih lagi. Shalom, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan di dalam pemberitaan firman saat pagi hari ini. Kami mohonkan urapan kuasa dan perlindungan Roh Kudus, hikmat daripada Tuhan turun atas semua jemaat-jemaat dan kepada kami hamba-Mu untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkuasa atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah lewat online seperti ini. Mungkin agak berbeda karena situasi dan keadaan, maka seperti inilah ibadah kita untuk minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, tidak mengurangi berkat kehadiran Tuhan apabila setiap kita dengan konsentrasi kepada Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru kitab Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua manusia dibenarkan karena iman. Dengan iman maka berkenan kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma ini Paulus ingin menjelaskan lagi bagaimana imannya Abraham itu yang diuji sedemikian rupa. Kendati tidak ada dasar bagi Abraham untuk beriman, tetapi Abraham memiliki itu, saudaraku. Di dalam situasi keadaan tekanan, dalam situasi keadaan sakit, dalam situasi keadaan bermasalah, problema, mungkin manusia tidak dapat beriman yang tulus karena keadaan. Tetapi pelajaran tentang Abraham memberikan suatu pelajaran yang baik bagi saya dan saudara. Di dalam tekanan, bagaimana seorang bapak yang diperintahkan untuk mengorbankan anak satu-satunya kepada Tuhan. Secara pikiran sehat mungkin kalau Abraham tidak punya ketulusan, kepercayaan kepada Tuhan, dia tidak melakukan hal ini. Bagaimana mungkin Allah yang baik, Allah yang luar biasa itu, yang memberikan kepadanya anak itu, tetapi diminta dengan cara yang, ya kalau kita katakan sekarang dengan cara yang mungkin tidak masuk akal, yaitu dikorbankan. Tetapi Abraham memiliki iman yang utuh. Abraham memiliki rasa yang besar, percaya bahwa Allah yang memberi, Allah juga yang mempunyai kuasa. Maka dengan imannya itu, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, saya memperhatikan dan belajar dalam situasi keadaan yang seperti ini, bahwa kita manusia berkenan kepada Tuhan karena iman. Jadi di dalam hal ini kita juga dibentuk
sampai di titik mana iman kita. Sampai di titik Abraham tidak berdaya, mau bilang apa? Kalau yang Tuhan inginkan seperti itu. Nah, pernah atau mungkin kita sedang mengalami hal seperti ini. Di titik penderitaan, di titik masalah, di titik kita tidak tahu harus bilang apa lagi kepada Tuhan. Tetapi disinilah iman kita muncul dan murni. Dan kita memperhatikan baik bahwa disinilah ternyata bahwa segala sesuatu tidak ada yang dapat menyenangati Tuhan selain iman kita sendiri. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan seperti ini, banyak manusia yang mungkin mundur dari Tuhan, banyak manusia yang bersungut-sungut, banyak manusia yang mungkin marah kepada Tuhan. Dan hal itu adalah logis, tetapi setelah saya belajar firman ini dan mengalami hal seperti ini, saudaraku, saya mau katakan disinilah iman kita itu dipedulikan oleh Tuhan. Kita mau bilang apa? Semua Tuhan yang punya, hanya ketulusan kita, hanya kemurnian iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan disenangkan. Itu yang membuat Tuhan peduli bagi kita. Di dalam perjanjian lama, apabila kita memperhatikan cerita tentang Abraham ini, saudara, mungkin Bapak Ibu sering mendengarkannya. Memang tidak ada dasar seperti Abraham untuk beriman. Sekali lagi, dan itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kemudian dalam kitab Roma ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Abraham percaya kepada firman-Nya Tuhan. Abraham percaya kepada Allah yang besar, yang maha kuasa, yang mempunyai langit, bumi, dan ciptaannya. Dan Rasul Paulus mau menegaskan itu kepada kita, supaya kita memiliki iman dan percaya kepada Allah yang besar di dalam Yesus. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara, iman itu harus tetap hidup. Bahkan iman itu harus tetap bertumbuh. Mungkin kita tidak bisa memiliki iman seperti Abraham. Tetapi setiap hal yang kita hadapi, setiap masalah, tekanan, penderitaan, pencobaan, apapun bentuknya itu, saudaraku, mungkin tidak seperti Abraham, tetapi disinilah titik di mana kita tidak berdaya, tapi kita dituntut harus beriman. Dan itu ya pasti, amin. Itu harus, saudaraku. Memang sulit, susah. Siapa yang dapat? Manusia, kita tidak seperti Abraham. Tetapi ingat baik Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak pernah membiarkan saya dan saudara sendiri. Ketika kita tidak berdaya, kita tidak sudah sampai di titik nol, tidak dapat bertindak apa lagi. Hanya bisa angkat tangan dan katakan, kau Allah yang maha besar. Maka Tuhan pasti bertindak, saudara. Sekalipun kita harus melewati gunung dan lembah, kita harus melewati tetesan air mata, pergumulan, celah, malu, apapun itu. Tetapi Allah yang kita sembah besar dan terlebih besar daripada semuanya. Bahkan setiap celah dan malu kita telah ditanggungnya. Maka ketika kita fungsikan senantiasa selalu berserah dan beriman, berharap, karena pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka hasilnya kita dapat lihat apapun itu, Tuhan lebih besar daripada segalanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Allah tidak saya panjang lebarkan, hanya satu hal. Di tengah-tengah jemaat kita, baik kami sebagai keluarga pendeta, mungkin ada keluarga-keluarga lain yang mengalami masalah yang berbeda-beda. Tapi saya mau katakan saat
hari ini jangan pernah mundur, jangan pernah lemah, tapi jadilah kuat dan tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, dan perbesarlah harapanmu kepada Tuhan. Karena itulah yang dapat membuat kita kuat. Itu yang dapat membuat kita mampu berdiri di tengah badai apapun. Dan itu yang membuat kita dapat bersyukur bahwa apapun itu Tuhan, Engkau terlebih besar dari semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sedikit renungan firman kita untuk minggu pagi hari ini. Tapi saya percaya dan berkat firman Tuhan bagi kita semua saat ini adalah iman saya, iman saudara, itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah, menerimanya, dan merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya dan berharap, tetap mengikuti kehidupan firman Allah, dan mari kita menjaga bersama-sama kesehatan kita. Perhatikan protokol-protokol yang ada untuk kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Saat pagi hari ini Bapak Ibu yang kekasih, tetaplah berdoa, perbesar harapanmu kepada Tuhan, dan biarlah iman kita ditambahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari saat ini saya akan berdoa bersama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah, dan kita akan perbesar harapan kita, doa kita, satu dengan yang lain bergandeng tangan untuk saling menguatkan. Mari kita berdoa, dan saya akan tutup dengan doa berkat buat seluruh sidang jemaat mulia. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu dan seluruh jemaat. Ya Tuhan, tambahkan iman kami, biar kami semakin berkenan dan layak bagi-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu atas hidup kami Tuhan, supaya kami senantiasa di dalam situasi keadaan apapun, besar harapan kami di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang berjanji ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Jadi berkat bagi hamba-Mu sekeluarga, dan jadi berkat bagi seluruh sidang jemaat. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Moria. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan selalu, biar kami tetap bersyukur kepada-Mu dengan apa yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu Engkau terlebih besar dari semuanya. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan. Lindungi Tuhan jemaat Moria, baik jemaat anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ibu bapak, oma dan opa, semuanya Tuhan, Engkau pelihara dalam kebaikan dan kasih. Hamba juga berdoa saat ini juga Tuhan untuk hamba-Mu Gembala Sidang yang dalam proses pemulihan di rumah sakit. Bersama dengan jemaat umat-umat kepunyaan-Mu kami berseru di dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman hamba-Mu, biar dia mendapat penghiburan daripada Roh Kudus dan perlindungan kekuatan, sehingga hamba-Mu mampu untuk melawan setiap penyakit yang dialaminya, sebab Engkau lebih besar dari semuanya. Di dalam nama Yesus. Demikian kami juga berdoa Tuhan untuk kami hamba-Mu sekeluarga. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna terjadi bagi kami. Mengalir dan terus Roh Kudus tuntun kami dan lindungi kami. Sampai pada saat ini hamba-Mu bisa memberitakan firman-Mu Tuhan, untuk memberkati umat-umat-Mu. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita, seperti keluarga Mama Bintang. Tuhan, Engkau menjadi penghiburan bagi mereka di dalam Roh Kudus-Mu. Dan berdoa juga buat saudara kekasih Suwiknya Tuhan, Kau menjadi kesembuhan baginya ya Bapa.
tambahkan imannya, berkati dan lindungi keluarganya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh jemaat Moria hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi harapan kami, kekuatan kami ya Tuhan, di dalam hari-hari yang kami lalui selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera, serta kebenaran firman-Nya menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menutup ibadah dan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin.